Ada beberapa fakta Formula E Jakarta 2022 yang menarik untuk dibahas pada video kali ini. Sebagaimana diketahui, balapan mobil listrik untuk pertama kalinya terselenggara di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Berakhirnya balapan Formula E Jakarta 2022 meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Bukan hanya pertama kalinya dalam sejarah, euforia para penonton juga jadi kesan baik Indonesia di mata dunia. Terselenggaranya Formula E Jakarta 2022 tampak disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari ramainya tribun maupun aktivitas di sekitar sirkuit JIEC pada pagi hingga sore tadi. Bahkan saking antusiasnya para penonton pun larut dalam euforia kemenangan Mitch Evans. Mereka turut bergemuruh menyambut sang juara naik podium. Selain itu, di sekitar area sirkuit JIEC salah satunya booth souvenir pun dipenuhi antrean hingga mengular. Lalu nasib sial menghampiri Oliver Rolland pada seri balapan Formula E Jakarta 2022. Pembalap Mahindra Racing itu tak bisa melanjutkan balapan usai ban mobilnya lepas. Ia pun harus mengakhiri balapan lebih awal lantaran ban mobilnya lepas ketika balapan baru dimulai beberapa menit. Setelah kejadian itu, Oliver Rolland dan krunya terlihat berdiskusi serius di belakang paddock. Insiden itu terjadi saat para pembalap baru memacu kendaraannya hingga putaran kedua. Ban mobil Oliver Rolland terlepas dan tergeletak di atas lintasan. Dari situ safety car masuk ke lintasan dan balapan sempat memakan waktu lebih lama. Beruntungnya Oliver Rolland tidak tertimpa cedera serius. Keluarnya Mitch Evans sebagai juara tentu sangat berharga bagi ia dan tim Jaguar TCS. Pasalnya berkat tambahan 26 poin ia makin menempel ketat pesaing terdekatnya, dan sejauh ini Mitch Evans pun sudah mengantongi 109 poin dari 9 seri Formula E 2022. Selain itu, raihan positif ini jadi catatan juara ketiga Mitch Evans selama balapan di Formula E 2022. Sebelumnya pembalap asal Selandia Baru itu berhasil meraih 2 gelar juara secara beruntun di seri Italia. Kemudian aroma kegagalan Stoffel Vandoorne tampaknya telah tercium sejak awal. Bagaimana tidak, pembalap asal Belgia itu harus memulai balapan di urutan ke-7. Selama balapan pun Stoffel Vandoorne tak begitu menggila. Hingga akhirnya ia hanya mampu naik 2 posisi dan mengakhiri balapan di urutan ke-5. Meski gagal podium atau juara, posisi Stoffel Vandoorne sendiri tetap aman di puncak klasemen sementara. Sampai seri ke-9 ini, pembalap Mercedes EQ itu sudah mengantongi 121 poin. Ia unggul dari Jean-Eric Vergne yang berhasil finish kedua di Formula E Jakarta 2022. Keberhasilan Mitch Evans juara Formula E Jakarta 2022 tentu jadi sejarah baru bagi dunia Formula E. Dengan raihan juara itu, maka Mitch Evans resmi menyandang pembalap pertama yang berhasil juara di Formula E Jakarta 2022. Tentu rekor itu makin terasa istimewa lantaran kemenangan ini turut membawa Mitch Evans makin bersaing ketat di papan atas klasemen Formula E 2022. Selain itu, Mitch Evans kian memangkas ketertinggalan dari Stoffel Vandoorne yang ada di peringkat pertama. Ia hanya berjarak 12 poin dari pembalap Belgia itu, setelah ia berhasil mengumpulkan 109 poin sampai saat ini. Dan itulah fakta menarik tentang Formula E Jakarta 2022.